Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andriansa. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari web programming 1. Dalam pembahasan ini, kita akan berkenalan dengan apa itu web programming 1, hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam belajar web, dan tentunya aplikasi apa saja yang akan kita gunakan. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah apa saja yang kita butuhkan dalam belajar web 1. Tentunya yang pertama adalah server. Server di sini sebagai media penyimpanan dari perintah-perintah yang kita buat yang nantinya akan diproses untuk ditampilkan dalam sebuah browser. Nah, karena kita sifatnya localhost, maka server yang kita gunakan Apache. Umumnya kalau web-web yang sudah online, biasanya mereka melakukan hosting. Berikutnya adalah database. Nah, database di sini yang kita gunakan adalah MySQL sebagai media penyimpanan dari data-data yang nantinya diinput atau disimpan dalam sebuah aplikasi berbasis web. Berikutnya adalah bahasa pemrograman. Nah, dalam web programming, bahasa pemrograman tidak terpaku hanya pada satu bahasa pemrograman, tapi juga terdiri dari beberapa bahasa pemrograman yang saling berkolaborasi, seperti HTML, PHP, JavaScript, CSS, ataupun bahasa yang lainnya. Nah, ini adalah 3 hal yang perlu rekan-rekan pahami. Ya, sekali lagi kalau saya ulang, server sebagai tempat penyimpanan perintah yang kita buat, database sebagai penyimpanan datanya, dan bahasa pemrograman tentunya untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web. Lalu aplikasi apa saja yang kita gunakan? Nah, rekan-rekan perlu mempersiapkan XAMPP. Kenapa kita menggunakan XAMPP? Karena di dalam XAMPP sudah terdapat Apache dan MySQL. Jadi rekan-rekan bisa mendownloadnya di website resmi XAMPP secara gratis, lalu menginstalnya tidak terlalu rumit, tinggal melakukan klik next sampai finish. Lalu berikutnya adalah editor text. Editor text ini adalah tempat rekan-rekan mengetikkan perintah berdasarkan bahasa pemrograman yang rekan-rekan buat. Editor text cukup banyak. Salah satunya ada Notepad. Hampir setiap komputer pasti memiliki Notepad. Nah, Notepad itu bisa rekan-rekan gunakan untuk membuat atau mengetikkan perintah berbasis web. Lalu berikutnya ada Notepad++. Ada juga VS Code atau Visual Studio Code, Sublime. Nah, editor-editor teks tadi berfungsi untuk menuliskan HTML, PHP, JS, JavaScript ya, ataupun CSS. CSS itu adalah Cascade Style Sheet. Biasanya digunakan untuk membuat atau mempercantik tampilan biasanya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari editor teks. Ada Visual Code, Visual Studio Code, dan Notepad++. Ada juga Sublime, ada juga Notepad. Jadi Notepad pun bisa digunakan. Hanya kalau rekan-rekan lihat, beberapa perbedaannya adalah kalau Notepad mungkin tampilannya sederhana, tidak ada baris tiap perintah, sehingga apabila ada error maka rekan-rekan cukup kesulitan mencari di baris mana errornya. Sementara untuk Sublime, VS Code ataupun Notepad++ sudah ada baris tiap perintahnya. Lalu berikutnya juga Sublime VS Code itu menyediakan library-library yang bisa digunakan atau dimanfaatkan. Nah, kalau saya sendiri nanti akan menggunakan VS Code karena memang satu hal yang menarik adalah dia gratis, ya, open source, dan cukup handal dalam membuat aplikasi berbasis web. Berikutnya adalah kita langsung saja membuat perintah HTML di Notepad. Di sini saya sudah capture
perintah HTML yang saya tuliskan di Notepad. Nah, yang perlu rekan-rekan pahami untuk perintah HTML sendiri tidak terlepas dari penggunaan tag. Tag itu adalah sebuah perintah yang ditandai dengan kurung lebih kecil dan lebih besar seperti HTML, hits, hingga di bagian bawah ada yang menggunakan garis miring. Nah, untuk yang garis miring sendiri itu adalah tag penutup. Jadi untuk di HTML atau di bahasa pemrograman web, setiap bahasa itu menggunakan tag awalan dan juga tag penutup sebagai pembatas dalam tiap perintah. Nah, nanti kita akan lihat, rekan-rekan bisa melihat nanti seperti pembagian-pembagian ini ketika dijalankan di web, dibuka di browser, hasilnya seperti apa. Untuk HTML sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Ada head. Di dalam head nanti ada title. Title itu biasanya untuk menuliskan penamaan di bagian tab, ya, tab browser. Lalu body. Body ini adalah dari badan atau bagian inti dari sebuah web. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah penyimpanan file. Untuk web programming sendiri, cara menyimpannya agak berbeda dengan bahasa pemrograman lain. Kalau rekan-rekan belajar bahasa pemrograman lain, mungkin cukup save, selesai. Ya, tinggal menentukan lokasi penyimpanannya. Dan lokasi penyimpanannya biasanya bebas. Tapi kalau untuk web programming, rekan-rekan harus menyimpan di tempat servernya. Dalam hal ini kita menggunakan Apache yang ada di dalam SAM. Nah, tempat penyimpanannya itu ada di dalam folder htdocs. Jadi rekan-rekan tidak bisa sembarang menyimpan. Nah, di sini kita akan melakukan proses penyimpanannya, yaitu file, lalu save as atau save, ya, jika melakukan update data. Misalkan ada yang ingin rekan-rekan rubah dari perintah yang ada di sini, tidak perlu save as lagi, cukup save aja. Karena kalau untuk di web beda dengan bahasa pemrograman lain, apabila rekan-rekan ingin memperbarui tampilan, ya, ingin merubah tampilan, maka setiap habis mengetikkan perintah jangan lupa untuk di save. Apabila tidak di save, maka server akan membaca file yang lama. Sifatnya seperti itu. Nah, di sini langkah berikutnya adalah memilih lokasi penyimpanan, yaitu di C, SAM, htdocs. Lalu berikutnya, ini opsional ya, membuat folder web 1, lalu berikutnya lagi membuat folder pertemuan 1. Kalau saya biasanya selalu membuat seperti ini, tujuannya adalah untuk membuat kearsipan lebih rapi, ya, apabila kita cari atau kita butuhkan. Lalu ada satu hal yang mesti rekan-rekan pahami adalah jangan menggunakan spasi untuk nama folder, karena nanti akan mempengaruhi dalam pemanggilan di browser. Nah, kurang lebih bentuknya nanti seperti ini. Ada di C, lokasi SAM saya, XAMPP, dibuka foldernya, lalu di folder XAMPP ada banyak folder, cari namanya htdocs, berikutnya di dalam folder htdocs bikin folder baru tadi, web 1, dan di dalam folder web 1 saya buat lagi folder pertemuan 1. Nah, di dalam folder pertemuan 1 ini, maka saya langkah berikutnya adalah menuliskan nama file, yaitu pengenalan. Nah, untuk web programming sendiri, penyimpanan yang paling penting lagi adalah jangan lupa menuliskan extension dari bahasa pemrograman yang rekan-rekan buat. Karena pada perkenalan pertama ini saya hanya menuliskan perintah HTML, maka saya menuliskannya extensionnya .html. Kalau nanti PHP, maka menuliskan .php. Kalau seandainya JavaScript, .js, dan seterusnya. Menyesuaikan dengan bahasa pemrograman yang rekan-rekan buat. Sama halnya dengan folder, jangan menggunakan spasi untuk nama file. Sebelum kita menampilkan di browser hasil yang tadi kita buat, rekan-rekan jangan lupa untuk membuka XAMPP control panelnya untuk memastikan apakah Apache dan MySQL-nya sudah berjalan, ya. Tandanya adalah ketika sudah berjalan. Kalau belum berjalan biasanya tulisannya masih start, maka silakan diklik startnya. Kalau sudah, ya, ini bisa di close saja nanti,
Berikutnya baru buka browser. Rekan-rekan bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla, atau browser lainnya. Hanya yang perlu dicermati adalah setiap browser memiliki tampilan yang berbeda-beda. Makanya kalau seandainya rekan-rekan membangun sebuah website, rekan-rekan perlu mencoba di semua browser, ya, dan melakukan penyesuaian di setiap browser seperti apa tampilannya, agar tidak membuat pengguna menjadi kesulitan. Kalau sudah, berikutnya adalah ketikan alamat webnya di bagian URL browsernya sesuai lokasi penyimpanan. Nah, untuk pengetikannya dimulai dengan localhost. Localhost ini sebagai pengganti dari sam htdocs, yaitu berubah menjadi localhost. Lalu berikutnya adalah folder-folder yang rekan-rekan buat. Jadi localhost ini adalah pengganti dari sam htdocs. Lalu tinggal web 1, foldernya pertemuan 1, garis miring lagi, pengenalan HTML. Bentuknya jadi seperti ini. Saya tuliskan lengkap, localhost web 1 pertemuan 1 pengenalan .html. Nah, tadi yang saya bilang di bagian title web 1 programming ini, lalu bagian body ini adalah bagian inti dari websitenya, ya. Itu adalah tulisan tadi, halo perkenalkan nama saya Andri. Ini adalah tampilan yang sederhana. Nanti bisa kita coba-coba untuk membuat template, ya, untuk membuat warna, merubah tulisan dan sebagainya. Nah, sekedar tips dan trik agar tidak terlalu panjang mengetikkan alamat URL, seperti tadi kan localhost web 1 pertemuan 1 pengenalan HTML, maka rekan-rekan bisa melakukan edit penamaan indeks PHP pada folder sam htdocs. Ya, silahkan membuka foldernya, ya, cari local disk C, lalu masuk ke sam, masuk ke htdocs, cari indeks. Nah, indeks ini umumnya nanti menampilkan halaman default dari SMPP, maka rekan-rekan rubah menjadi indeks 1. Ya, hasilnya nanti akan jadi seperti ini setelah diedit. Maka kalau seperti ini, rekan-rekan akan memudahkan dalam mencari tempat penyimpanan lembar kerja web yang rekan-rekan buat. Tinggal buka folder web 1, lalu tinggal dibuka lagi pertemuan 1, dibuka lagi pengenalan. Jadi kalau saya ketikkan misalkan localhost defaultnya adalah halaman XAMPP, ya. Tapi ketika kita rubah indeksnya, saya rename, cukup menambahkan angka 1 saja. Maka ketika saya kembali jalankan tulisannya localhost, maka tampilannya seperti yang ada di folder C sam htdocs. Oke, demikian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya.